Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih terus bergabung, yang terus selalu lirik channel Mas Al, dan tentunya semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang tentunya begitu banyak saya jelaskan. Dan mohon maaf cukup lama saya tidak upload video panjang, dan ini alhamdulillah saya kembali upload, dan tentunya ini menjawab dari pertanyaan saudara kita. Alhamdulillah ini terjawab ya. Semoga nanti bisa menjadikan suatu inspirasi untuk Mas Saiful ya. Semoga Mas Saiful melihat, dan juga untuk teman-teman semuanya. Baik, pada teman-teman semuanya yang melihat video ini, silakan disimak dan dipelajari. Di sini ada suatu pertanyaan dari saudara kita, yaitu Mas Saiful ya. Mas Saiful memiliki trafo sebesar 15 ampere teman-teman semuanya ya. Sebesar 15 ampere, dan Mas Saiful itu memiliki beban speaker 300 watt kali 2, 500 watt kali 2 ya, 700 watt kali 2, dan juga 1200 watt kali 2 dengan impedansi 8 ohm. Jadi teman-teman semuanya, ini cukup banyak speaker yang dimiliki oleh Mas Saiful. Nah, dengan speaker yang banyak ini, apakah mampu kalau misalkan kita menggunakan 15 ampere, dan kira-kira voltase yang digunakan itu berapa, dan juga final yang akan diperuntukkan untuk beban-beban itu berapa set seperti itu ya. Itulah adalah pertanyaan dari Mas Saiful, dan tentunya insya Allah akan kita jawab bersama-sama, dan kita akan bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, sehingga kita semuanya akan memahami dengan baik. Dan dari beban keseluruhan tadi ya teman-teman semuanya, itu nilai beban keseluruhannya sebesar 5400 watt ya teman-teman. Keseluruhan beban yaitu 5400 watt. Nah, nanti kalau teman-teman semuanya memiliki beban yang sama, bisa diikuti ataupun dipelajari ya teman-teman. Tapi saran dari saya sih dipelajari, jangan diikuti ya. Kalau diikuti nanti teman-teman tidak bisa atau tidak memahami dasarnya. Tapi kalau dipelajari, teman-teman akan memahami sampai isi dalam-dalamnya, seperti itu. Jadi kita akan mencari berapa LQ yang sesuai, berapa final yang sesuai ya untuk beban tersebut, dengan modal trafo 15 ampere. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut saja langsung untuk mencari muatan listrik dari keseluruhan beban. Kita akan mencari. Oke, jadi kita hitung keseluruhan muatan listrik ya teman-teman ya, dan juga Mas Saiful ya. Ini sepertinya di contoh soal sebelum-sebelumnya sudah ada ya untuk contoh soal seperti ini, tapi tentunya khawatir nanti ada kesulitan dalam memahami, maka saya buatkan lagi ya teman-teman. Kita cari muatan listrik keseluruhan dari beban keseluruhan 5400 watt ya, dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R ya. P nya berapa? P nya yaitu 5400 watt. 5400 watt dibagi dengan R nya 8 ohm. Ketemunya beban keseluruhan 5400, muatan listriknya itu sebesar 675 VA. Jadi teman-teman dan Mas Saiful, kita memiliki beban yang menurut kita itu sangat besar dan cukup banyak ya, dengan nilai keseluruhannya 5400 watt. Kali itu sangat banyak sekali ya. Tapi asal teman-teman dan juga Mas Saiful pahami, itu isi dari beban keseluruhan itu cuma 675 VA. Jadi dengan 675 VA kita akan menggunakan trafo 15 ampere ya. Kira-kira voltasenya sesuai itu berapa? Nah, kita gunakan rumus seperti ini teman-teman. V sama dengan Q dibagi dengan ampere atau I ya teman-teman ya. Q-nya berapa? Q-nya yaitu 675. 675 dibagi dengan I itu 15 ampere. Ampere trafo yang kita miliki ya teman-teman ya. 15 dapat dari mana Mas? Nah, dari atas teman-teman, karena sudah Mas Saiful sudah memiliki trafo 15 ampere. Maka kita bagi 15, ketemunya 45 volt AC. Jadi untuk kita mencari nilai voltase dari ampere trafo 15 ampere, rumusnya seperti ini. Jadi teman-teman semuanya bisa ketahui ya teman-teman ya, dan juga Mas Saiful. Jadi ketemunya voltase yang digunakan yaitu 45 volt AC ya, dengan trafo 15 ampere. Jadi seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, teman-teman dan Mas Saiful, dengan beban 5400 watt, muatan listrik sebesar 675 VA ya,
itu kita bisa gunakan trafo 15 ampere dengan voltase 45 volt AC. Seperti itu ya teman-teman dan Mas Saiful. Jadi tidak usah bingung lagi untuk beban tersebut. Ini sudah ketemu kesimpulannya bahwasanya kita harus menggunakan 15 ampere itu tadi dengan voltase 45 volt AC. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai daya PSU-nya. Kira-kira nilai daya PSU-nya berapa watt sih? Nah, ini akan kita cari teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, Mas Saiful bisa lihat di tulisan ini sudah sangat lengkap sekali, dan di sini akan saya jelaskan hasil dari tulisan ini. Rumus menghitung daya PSU. Nah, untuk kita menghitung daya PSU, kita bisa gunakan rumus ini ya teman-teman. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos pi. I-nya berapa Mas? Yaitu 15 ampere dikali dengan V total. Kita menggunakan voltase 45. Kenapa total? Karena output dari trafo yang memiliki nilai center tap itu ada dua ya teman-teman ya, 45 CT 445. Jadi jangan kita hitung hanya satu saja. Kalau kita hitung hanya satu saja, saya yakin pasti akan panas transistor finalnya. Kenapa Mas? Ya karena tidak ada keluaran satunya yang kita hitung, kita hanya hitung satu saja. Jadi 15 dikali 45 dikali 2 ya teman-teman ya, dibagi dengan cos pi. Cos pi ini adalah nilai faktor kerugian daya. Jadi nggak usah bingung Mas, nanti gimana nih ada efisiensi ini itu. Gak usah bingung-bingung. Kenapa? Karena sudah kita masukkan nilai faktor kerugian daya. Ini penyebab kerugian dayanya sudah kita masukkan nilainya ya. Jadi tidak usah pusing-pusing memikirkan itu. Sama dengan berapa Mas? Ketemunya 1687 watt. Nah, ini adalah nilai daya dari 15 ampere voltase 45 volt. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya. Nah, kita sudah ketahui nih dayanya sekian. Nah, tentu kita juga harus pahami atau kita ketahui muatan listriknya dari PSU ini. Tujuannya apa Mas kita harus mengetahui muatan listrik? Tujuannya agar kita itu bisa menyesuaikan terhadap apa Mas? Terhadap beban speaker. Nah, jadi pastikan beban speaker itu muatan listrik keseluruhannya tidak boleh melebihi kapasitas muatan listrik PSU ini 1350. Kenapa tidak boleh Mas? Iya, karena kalau sampai bebannya itu berlebihan, terlalu banyak ya, melebihi muatan listrik muatan listrik PSU ini ya, pasti nanti akan ada masalah di rangkaian PSU, terutama trafo akan panas, mudah terbakar. Paham ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu Mas, kenapa bebannya kok bisa banyak banget sih dalam satu PSU? Ya karena itu tadi teman-teman, kita sudah hitung muatan listrik untuk PSU itu sangat cukup untuk beban-beban tersebut gitu loh. Jadi nggak kelebihan beban. Jadi 100% pasti si trafo itu akan aman-aman saja, seperti itu. Paham ya teman-teman. Nah, sisi lain pastikan itu terhubung di satu driver hanya 2 speaker saja. Kalau kita hubungkan 5 speaker, 6 speaker, 4 speaker, nah itu pasti akan peluang panas pada trafo dan itu menyebabkan terbakar juga trafonya. Seperti itu, itulah dua faktor yang dapat teman-teman pahami ya teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui muatan listriknya seperti apa, kita gunakan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? Ini P-nya ya teman-teman ya. Daya aktifnya atau dayanya dari PSU ini 1687 dikali dengan cos pi-nya 0,8 sama dengan 1350 VA. Jadi seperti itu teman-teman. Sudah ketemu nilai muatan listriknya dari PSU. Nah teman-teman, kita sudah ketahui tadi untuk nilai PSU, daya PSU-nya berapa dan juga muatan listriknya berapa. Dan selanjutnya kita kan masih menghitung di area PSU nih teman-teman ya. Di situ ada trafo, ada voltase ya kan. Nah tentunya kan ada pelengkapnya nih. Penyearahnya ada apa itu dioda, terus penyerata tegangannya ada apa itu elko. Nah kita hitung juga teman-teman ya, dan Mas Saiful ya. Cara hitungnya seperti ini, nanti teman-teman bisa ikuti rumusnya ya dengan nilai-nilai yang sesuai teman-teman akan gunakan. Misalkan teman-teman gunakan 10 ampere, 20 ampere, voltasenya 32, 45, 55, ya itu terserah teman-teman semuanya ya. Baik, kita akan lanjut ke perhitungan dioda. Nah, untuk dioda pastikan itu 3 kali ampere trafo, teman-teman. Kalau pingin aman, Mas, saya menggunakan trafo 15 ampere. Kalau misalkan saya menggunakan 15 ampere, diodanya kan tetap aja bisa, Mas. Bisa, Mas. Sangat bisa sekali ya. Tapi itu tadi akan terjadi masalah. Kenapa masalahnya? Ya itu tadi, nggak ada spare, teman-teman. Nggak ada sisa, nggak ada toleransi, nggak ada apa-apa
tuh, press banget ya. Nanti itu diodanya itu bakal panas berlebihan itu kalau misalkan kita gunakan 15 ampere. Nah, baiknya gunakan berapa Mas? Untuk titik aman pastikan 3 kali ampere trafo. Mas, kalau saya ingin menggunakan lebih dari 3 kali ampere trafo gimana? Iya nggak apa-apa, lebih bagus asal jangan di bawah ampere trafo. Paham? Nah, jadi 15 kali 3 ya, 15 kali 3 kali ampere trafo sama dengan 45 ampere. Jadi teman-teman bisa gunakan 45 ampere sampai dengan 60 ampere. Ya, bisa gunakan 45 sampai 60 ampere. Mas, kalau saya ingin menggunakan 100 ampere gimana Mas? Iya nggak apa-apa, akan lebih baik kalau kita gunakan 100 ampere. Seperti itu teman-teman ya. Itu penting banget untuk teman-teman ketahui agar teman-teman semuanya bisa ketahui atau bisa menentukan nilai-nilai ya. Jadi kalau saran dari saya, sebelum teman-teman semuanya itu membuat rangkaian power ampli, pastikan dulu perhitungkan. Setelah perhitungkan baru kita beli barang-barangnya. Jangan beli dulu baru perhitungkan. Nah, nanti pasti akan ada ketidaksesuaian. Jadi pastikan dihitung dulu semuanya sudah terhitung dengan baik, dengan benar. Setelah itu baru teman-teman semuanya belanjakan hasil dari yang teman-teman hitung. Nah, seperti itu. Seperti ambil contoh, kalau kita membuat rumah tidak mungkin kita asal membuat saja, pasti kita ada pengukuran, ada perhitungan dan lain sebagainya. Setelah kita hitung perkiraan sekian baru kita beli barangnya. Nah, seperti itu juga kita merangkit suatu rangkaian power ampli, tentunya harus ada dasarnya dan inilah dasarnya, teman-teman. Untuk elko yang harus terpasang dengan 15 ampere voltase 45 volt AC itu berapa Mas? Nah, kita hitung teman-teman. Kita hitung UF sama dengan I ampere dikali dengan V total dikali dengan V total ya. Ampernya berapa? 15 ampere. Kita kali V totalnya 45 dikali 2 sama dengan 90. Itu 90. V totalnya berarti 90 dikali lagi dengan V total dikali 90 lagi. Ketemunya berapa? 121.000 UF. Nah, ketemulah 121.000 dengan voltase yang digunakan yaitu 100 volt DC. 100 volt DC ya teman-teman ya. Dan Mas Saiful, jadi kalau ingin menggunakan menggunakan elko bisa gunakan elko yang kapasitasnya 22.000 mikro itu sebanyak 6 piece ya, ataupun 10.000 mikro itu sebanyak 12 piece ya. Kalau teman-teman atau Mas Saiful tidak ingin boxnya penuh dengan elko, maka bisa belikan yang 22.000. Tapi kalau pingin ya udahlah nggak apa-apa penuh juga, yang penting masih muat isi boxnya, maka bisa belikan 12.000. Tapi saran dari saya jangan pergunakan atau jangan beli yang kualitasnya tidak baik. Ya, itu saran dari saya, jangan gunakan yang kualitasnya tidak baik. Seperti apa contohnya Mas? Seperti kayak misalkan Oranda, terus dan lain sebagainya yang tentunya harganya murah-murah ya teman-temannya. Jangan ya teman-teman, pastikan kita beli kualitasnya baik sekalian, agak mahal dikit tapi awet untuk bertahun-tahun. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk transistor final. Nah, teman-teman penting banget untuk kita mengetahui, untuk teman-teman ketahui, setelah kita bisa mengetahui daya PSU, kita juga patut untuk kita ketahui berapa transistor final yang harus kita pasang nih. Kenapa Mas kita harus tahu? Karena kita akan menyesuaikan antara daya PSU dan juga daya transistor final agar tidak panas berlebihan. Nah, banyak faktor panas itu tadi ya teman-teman ya. Nah, ini salah satunya, agar tidak panas berlebihan kita harus bisa sinkronkan, sesuaikan antara daya PSU dan juga daya transistor final. Karena transistor final itu per setnya ada nilainya teman-teman. Per set final Toshiba yaitu 150 watt. Kalau Sanken kan 200. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita harus bisa untuk sesuaikan. Jadi untuk transistor final dari daya di atas tadi, daya PSU yang sudah kita hitung yaitu 1687 ya. 1687 watt itu kita bagi 150. Kita akan gunakan final Toshiba teman-teman ya, 150 watt ya, 150 watt. Ketemunya berapa? 11,2. Nah, kita bisa bulatkan di 13. Mas, kenapa kok bisa dibulatkan di 13? Kan 11,2. Ya udah, kalau 11,2 ini kita bulatkan bisa di 12 ya teman-teman ya. 12. Kita bisa bulatkan di 12. Ya. Kita bisa bulatkan di 12. Tapi kalau kita bulatkan di 12 nanti akan ada peluang panas nih teman-teman. Ya, walaupun itu hanya sedikit, hangat lah. Itu pasti akan ada tuh teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan sebanyak 13 set ya. Paham ya? 13 set. Tentunya ada toleransi 1 set, Mas. Toleransi 1 set. Hanya 1 set saja toleransinya. Gak usah banyak-banyak, gak usah sampai 2 sampai 3, gak usah. Kenapa? Nanti
bisa panas trafonya kalau misalkan terlalu banyak final ya. Karena si PSU itu bekerja lebih keras untuk final-final tersebut. Jadi pastikan sesuai atau toleransinya tidak begitu banyak atau tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu Mas ya. Toleransi ini dipasang kalau kita pasang 13 set masih ada terasa panas berlebihan. Ini bisa kita pasang. Tapi kalau tidak ada panas berlebihan maka ini tidak perlu kita pasang. Paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya kita akan lari ke perhitungan beban speaker. Nah, beban speaker ini sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui ya. Kenapa Mas penting? Ya ini adalah puncak untuk kita mengetahui transistor final yang pas untuk bebanku berapa sih. Nah seperti itu teman-teman. Seperti saya ambil contoh, untuk CH1 itu 300 watt kali 2 itu saya tentukan 2 set. Ya, CH2 500 watt kali 2 saya tentukan 2 set. CH3 700 watt kali 2 saya tentukan 3 set. CH4 1200 kali 2 saya tentukan 4 set. Kenapa Mas bisa menentukan nilai-nilai ini? Ya tentu kita untuk menentukan nilai ini kita harus memahami perhitungan menentukan transistor final terhadap beban ya. Kalau kita tidak memahami perhitungan itu maka kita tidak akan bisa untuk menentukan nilai-nilai ini. Paham teman-teman? Nah jadi ini akan saya jelaskan untuk teman-teman semua cara berhitungnya seperti apa. Jadi untuk keseluruhan ini yang kita pasang yaitu 11 set. Sedangkan kita harus pasang 13 set. Jadi masih sisa 2 set lagi nih teman-teman ya. Masih sisa 2 set lagi. Ini harus terpasang 2 setnya, jangan sampai enggak. Teman-teman bisa tambah daya speaker ataupun bisa tambah channel menjadi 5 channel. Mas kenapa sih Mas kok jadi dibuat channel-channel banyak seperti ini? Ya karena menyesuaikan beban teman-teman. Bebannya banyak, channelnya banyak. Karena dalam satu driver pastikan hanya 2 speaker saja yang terhubung. Paham? Masih sisa 2 set, teman-teman bisa tambah daya beban ataupun bisa ditambah channel menjadi 5 set untuk beban speaker yang lainnya. Wah banyak sekali channelnya tuh teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Kita nggak usah bingung teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah hitung dan kita bisa tentukan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai untuk rangkaian yang akan kita buat. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Kita akan masuk ke perhitungan CH1, selanjutnya CH2, CH3 dan CH4. Ini semuanya teman-teman akan lihat nanti. Oke, yang pertama adalah CH1. CH1 di sini ada muatan listrik beban dan juga ada muatan listrik transistor final. Nah, kita akan mengetahui nilai yang sesuai untuk beban tersebut itu berapa set sih. Kita hitung dulu, kita akan cari muatan listrik bebannya. Dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 300 watt dikali dengan R nya berapa? 8 ohm. Oh ini gini teman-teman, tadi kan 300 kali 2 ya, maka gini 300 kali 2 ada 2 piece nilai 300 watt ya, maka 600 watt ketemunya teman-teman ya, 300 kali 2. Jadi P dibagi dengan R, dari penjumlahan 300 kali 2 sama dengan 600, maka 600 kita bagi dengan 8 ohm ya, ketemunya berapa? 75 VA. Maksud kan ya teman-teman ya, ini kan di sini tadi 300 kali 2 nih, 300 kali 2 sama dengan 600 kan. Nah ini saya hitung di sini 300 kali 2 sama dengan 600 dibagi dengan 8 sama dengan 75 VA. Ini adalah muatan listrik beban tersebut yang kita hitung 600 watt tadi. Kita cari muatan listrik dari transistor finalnya. Final yang kita gunakan yaitu 2 set. Maka 2 set sesuai dengan datasheet yang ada, per 1 setnya yaitu 150. Maka 150 kali 2 sama dengan 300 watt. Ya. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 300 watt dikali dengan 0,8 cos P-nya. Sama dengan 240 VA. Nah seperti itu teman-teman. Mas kalau misalkan saya pasang 1 set gimana? Kalau kita pasang 1 set, kalau nggak salah 1 set itu 150 dikali 0,8 ketemunya 120 VA. 120 dikurang 75 kurang lebihnya berapa tuh? 45 apa berapa tuh? Nah itu tentunya sangat kurang sekali ya teman-teman ya. Nggak bisa kalau kita aplikasikan 300 kali 2 untuk 1 set. Jadi baiknya Mas kita pakai 2 set. Paham? Jadi cara menentukannya seperti itu. Kita olah teman-teman. Kita cari. Kalau 3 set gimana ya? Oh 3 set ternyata dengan perhitungan ini wah terlalu banyak lebihnya. Nah maka kita tidak bisa gunakan. Minimumnya berapa minimumnya Mas? Bisa teman-teman pastikan di 100 sampai dengan 150 VA. Nah ini seperti ini. Jadi 240 VA final tadi
Sedangkan beban membutuhkan 75, maka kita kurangi 240 dikurang 75 sama dengan 165 VA. Di 165 VA sangat masih aman-aman sekali teman-teman ya. Ya, paham ya teman-teman ya. Kalau untuk beban-beban besar teman-teman bisa lebihkan di 100 sampai 200 VA atau 150 sampai 200 VA. Ini insya Allah aman teman-teman semuanya. Ya, paham ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke perhitungan CH2. Untuk perhitungan channel 2 itu tidak jauh beda dengan perhitungan channel pertama. Untuk rumusnya ini hanya beda nilainya saja. Kita akan cari muatan listrik dari beban tersebut. Muatan listrik beban yaitu Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa mas? P-nya tadi kan 500 kali 2. Maka kita cari dulu 500 kali 2. 500 kali 2 sama dengan 1000 watt. Ya, 1000 dibagi dengan 8 nilai epidensi 8 ohm ketemunya 125 VA. Jadi dari beban yang menurut kita itu besar 1000 watt itu muatannya cuma 125 VA teman-teman. Jadi kita bayangin aja tuh beban yang menurut kita banyak besar ternyata cuma 125 VA isi dari beban tersebut. Nah itu beban muatan listrik ya, muatan listrik beban ya teman-teman. Sekarang kita akan cari muatan listrik dari transistor finalnya teman-teman. 2 set transistor final sama dengan 150 kali 2 sama dengan 300 watt. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 300 dikali dengan cos P-nya 0,8 sama dengan 240 VA. Jadi kesimpulannya si transistor final menyediakan 240 sedangkan beban butuh 125. Kita kurangi 240 dikurang 125 sama dengan 115 VA. Ini insya Allah sangat aman sekali teman-teman. Mas kalau misalkan saya gunakan 2 set, saya gunakan 4 set. Nah kita hitung seperti ini teman-teman, kita analisa nanti ya, kira-kira lebihnya kebanyakan nggak nih? Wah kebanyakan lebihnya nih. Nah kalau kebanyakan jangan dipakai teman-teman, kita kurangi teman-teman. Kita bisa irit budget dan juga kita bisa untuk mengatasi agar speaker itu tidak terlalu over karena kebanyakan final ataupun rusak karena kebanyakan final, kebanyakan muatan listrik dari final. Paham ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya kita akan lari ke CH3. Nah CH3 ini sama juga perhitungannya, cuma beda nilainya karena kita menggunakan 700 watt ya teman-teman ya. Kita cari muatan listrik beban Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 700 dikali dengan 2 karena kita menggunakan 2 speaker sama dengan 1400 watt ya. 1400 dibagi dengan 8 sama dengan 175. Ini adalah muatan listrik beban. Dan muatan listrik finalnya yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? Dayanya 150 dikali 3 set ya teman-teman ya. Sama dengan 450. 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360 VA. Kita menyediakan 360 VA dari transistor final sedangkan beban butuh 175. Jadi kita kurangi 360 dikurang 175 sama dengan 185 VA. Seperti itu teman-teman. Nah 185 VA ini sangat aman sekali untuk 700 kali 2 atau 1400 watt. Paham ya teman-teman ya? Itu insya Allah sangat aman teman-teman, bisa teman-teman langsung praktikan saja. Nah ini beban yang terakhir. Beban yang terakhir atau CH4 yaitu muatan listriknya sebesar 300 VA ya dengan beban 2400 watt 1200 kali 2. Rumusnya Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 1200 dikali 2 karena ada 2 speaker. 2400 watt ya teman-teman ya. 2400 watt dibagi dengan R. Impedensinya berapa? 8 ohm. Ketemunya berapa? 300 VA. Jadi seperti itu. Mas kenapa sih mas dari tadi perhitungannya kan 2 speaker, kenapa kok tetap dibagi 8 ohm? Nah itu sudah banyak sekali saya jelaskan di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat saja karena saya tidak ulangin lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Dan untuk CH4 yaitu muatan listrik dari finalnya. Kita menggunakan final berapa nih? Kita menggunakan final 4 set. Kenapa 4 set mas? Karena pasnya di 4 set. 150 ini adalah daya final per 1 setnya dikali 4 karena ada 4 set sama dengan 600 watt. Kita cari muatan listriknya Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 600 dikali dengan 0,8 sama dengan 480 VA. Jadi final ini teman-teman menyediakan 450 VA sedangkan beban butuh 300. Jadi kita kurangi ketemunya berapa? 480 dikurang 300 sama dengan 180 VA. Jadi seperti itu teman-teman semuanya dan Mas Saiful ya. Aduh cukup panjang saya menjelaskan untuk teman-teman semuanya sampai pegel mulut saya ini.
Semoga ada keberkahan di balik semua ini dan tentunya mendatangkan pahala untuk saya, dan apabila setelah dipraktikkan digunakan untuk hal yang tidak baik, saya tidak bertanggung jawab atas dosanya. Jadi saya hanya sebatas memberikan ilmu untuk teman-teman semuanya agar rangkaian Power Ampli yang teman-teman buat itu insya Allah tidak ada masalah dan tidak ada trouble, dan tentunya tetap aman-aman saja saat dioperasikan di dalam ataupun di luar. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, dan insya Allah ini bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya. Silakan diulang-ulangi kalau teman-teman semuanya ingin memahami dengan baik. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dikoreksi dan juga bisa dituliskan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.